Guys, tahu nggak sih selama ini kita tertipu sama adegan mengejar kereta di film? Tahu nggak sih gimana cara pembuatan Harry Potter sampai mereka bisa terbang gini? Nah, ternyata mereka itu pakai green screen dan blue screen. Kalau di studio kayak tadi, kalau di film bener-bener keren banget. Nah, terus kenapa sih efeknya itu semuanya tuh harus memakai blue screen atau green screen? Karena warna biru dan hijau adalah kedua warna yang sangat jauh dari kulit. Dan pastinya mereka akan merubah hijau-hijau itu menjadi efek dan background yang luar biasa. Jadinya yang menarik, para aktor harus ikut acting walaupun nggak ada apa-apa di depannya. Tahu nggak sih gimana cara pembuatan film Maleficent? Kalian harus banget lihat. Jadi pastinya mereka menggunakan teknik blue screen dan green screen, dan dengan alat-alat yang bisa membuat pemainnya terlihat terbang. Dan pastinya dengan menggunakan CGI yang bisa memudahkan para pembuat film untuk menghadirkan sesuatu yang nggak bisa dijangkau. Jadi kayak gini guys, keren banget kan? Dan yang paling hebat adalah kemampuan pemainnya yang harus menjiwai peran seolah-olah dia ada di sana, padahal dirinya di studio yang nggak ada apa-apa. Guys, tahu nggak sih selama ini kita tertipu sama adegan mengejar kereta di film? Walau ini nggak termasuk di semua film, tetapi beberapa film menggunakan metode ini. Jadi aktor yang mengejar kereta itu nggak lari beneran, tapi dialah yang memakai kereta dorong. Bahkan untuk metode yang ini, kereta aslinya tuh nggak bergerak sama sekali, hanyalah dia dan kameranya yang bergerak. Dan tangan dari si aktor itu seolah-olah tetap berlari. Tapi hasilnya kalau di film bisa menghasilkan gambar yang bagus banget dan dramatis. Contohnya ini adalah salah satu scene di Twilight, dimana kita tahu kalau peran vampir itu bisa lari cepet banget. Dan ternyata mereka itu larinya di tempat dan ditarik dengan menggunakan kereta seperti treadmill. Tahu nggak sih, kalian nggak akan nyangka beberapa makhluk di film dibuat dengan cara kayak gini. Jadi guys, di beberapa film untuk makhluk yang susah banget dan aktingnya memang banyak banget, itu ternyata diperanin oleh manusia. Bahkan guys, kalau kalian lihat ini adalah di filmnya dan ini aslinya, tapi aktornya juga harus memerankan mimik yang sesuai. Kalau ini untuk film Beauty and the Beast, ternyata di kenyataannya bisa kayak gini guys. Dan ini perbandingan dengan di filmnya. Aktornya harus memakai baju sebesar ini dan tetap menjaga keseimbangan. Guys, tahu nggak sih ada ranjang anti gempa tapi bisa bikin pemiliknya stres? Jadi ini adalah seorang penemu di Rusia yang telah merancang ranjang ini. Nah, jadi kalau ranjang ini mendeteksi ada getaran gempa bumi, nantinya ranjang ini akan menarik kamu ke dalam dan langsung ditutup. Nah, niatnya itu untuk melindungi kamu dari runtuhan batuan. Nah, memang awalnya itu adalah ide yang bagus, tapi banyak juga yang kontra, karena bisa aja kalau kaki kamu lagi keluar, bisa terjepit besi ini. Dan takutnya kalau ada getaran kecil aja yang bukan gempa, terus jadi bikin kamu kaget kayak gini. Tahu nggak sih pekerjaan ini 5 hari dibayar 5 miliar tapi bahaya banget. Jadi pekerjaan mereka adalah penangkap kepiting besar Alaska. Untuk satu kepiting ekor Alaska aja dijual dengan harga 2 juta rupiah. Tapi yang bermasalah adalah saat penangkapannya itu sangat sulit dan berbahaya. Makanya walaupun gajinya mahal banget, nggak terlalu banyak orang yang mau. Dan untuk setiap tahunnya mereka hanya bekerja selama 2 bulan. Tapi biasanya sebelum berpergian mereka akan mengadakan pesta perpisahan, karena mereka nggak tahu akan balik dengan selamat atau enggak. Guys, tahu nggak sih sekolah ini adalah sekolah untuk para sultan, satu tahunnya bayar 1,7 miliar rupiah. Jadi sekolah ini berada di Swiss, bernama Institut Le Rose. Biasanya anak-anak miliarder yang sekolah di situ. Karena biaya sekolahnya memang mahal banget, 1,7 miliar per tahunnya. Namun fasilitasnya bagus banget. Kamu bisa berkuda, berenang, sauna, dan masih banyak lagi. Namun kalian jangan kaget kalau sekolah di sini, karena beberapa dari murid-muridnya itu bisa diantar dengan menggunakan helikopter. Kira-kira kalian tertarik nggak? Tahu nggak sih, ini adalah lubang terdalam di dunia yang bikin orang kaget, di dalamnya ada ini. Jadi lubang ini berada di Rusia dan bernama Kola Super Deep Borehole. Dan didapati lubang ini sedalam 12 km. Tapi ketika beberapa pihak seperti Amerika menggali ke paling dalam, tapi itu semua bikin mereka kaget banget. Karena ternyata pas di bagian dalam suhunya itu mencapai 180 derajat Celcius. Dimana itu benar-benar panas banget guys. Makanya karena itu juga penyelidikan dihentikan. Dan bahkan sekarang Super Deep Borehole ini ditutup dengan metal dan nggak boleh dibuka. Guys, tahu nggak sih ini cara geng ikan ini kabur dari kejaran hiu? Jadi awalnya ikan ini tuh rame-rame berenang dengan rapat banget ke arah pantai guys. Karena mereka tahu kalau misalkan hiu itu udah ada di sekitar mereka. Jadi mereka berenang ke arah yang sama secara terkoordinasi. Sampai ini guys, yang hitam-hitam itu ikan semua. Dan itu semua mereka lakukan untuk pertahanan terhadap serangan hiu. Terus dengan mereka berkumpul, mereka berpikir hiu akan melihat mereka sebagai satu makhluk yang besar, sehingga dapat membuat hiu berpikir 2 kali. Namun guys, tiba-tiba hiu datang karena bisa mendeteksi keberadaan mereka. Dan di sini mereka panik semua kayak gini. Dan hiu biasa menargetkan ikan yang lebih menonjol dibandingkan ikan lainnya.
Guys, kalian tahu nggak sih kalau kalian sering ketawa berlebihan, senang berlebihan, sedih berlebihan, bahkan sering marah berlebihan, itu ada maknanya loh. Yang pertama, kalau kamu sering banget lihat orang terbahak-bahak, bahkan dengan hal yang gak lucu atau sepele banget, itu kemungkinan dia sedang merasakan kesepian, sehingga ia ingin melepaskan emosi dalam jiwanya. Dan kalau kamu sering menangis terhadap hal sekecil apapun, berarti kamu adalah orang yang lugu dan berhati lembut. Nah, kalau kamu orang yang gampang marah berlebihan, biasanya kamu itu sebenarnya butuh dicintai dan disayangi. Kalau kamu adalah orang yang sulit menangis padahal di momen yang sedih banget, kamu itu biasanya adalah orang yang paling lemah dan terpukul, karena kamu bahkan gak mampu untuk mengeluarkan emosi kamu. Guys, tahu gak sih kalian harus hati-hati sama kaca tertentu di toilet umum? Contohnya adalah kaca dua arah, dimana di balik kaca itu bisa ada yang memantau kalian. Tapi ini gak berlaku sama semua kaca, apalagi kaca di rumah kalian. Nah, cara yang paling gampang dengan menempelkan ujung jari kayak gini. Kalau misalkan bayangannya itu gak ada jarak kayak gini, itu berarti kaca dua arah yang harus diwaspadai. Biasanya kaca dua arah tuh seperti yang ada di ruang interogasi kayak gini, dimana satu sisi bisa melihat kalian, tapi di sisi kalian gak bisa melihat mereka. Nah, kalau misalkan cermin dua arah, di salah satu sisinya tuh harus lebih gelap daripada sisi yang lain. Nah, kalau cermin yang biasa, ada jarak antara bayangan dan bendanya. Tahu nggak sih, pria ini nikahi buaya ternyata karena hal ini. Jadi pernikahan ini tuh terjadi di Meksiko, dimana di sini beliau adalah wali kota San Pedro yang menikahi buaya. Bahkan buaya betina ini juga didandanin cantik banget bak pengantin. Ternyata mereka semua itu percaya kalau misalkan menikah dengan buaya bisa mendatangkan kemakmuran, kedamaian, dan keberuntungan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bahkan sesuai dengan legenda yang mereka percayai, dengan pernikahan tersebut akan membuat nelayan di wilayah itu beruntung saat mencari ikan. Guys, tahu nggak sih ini cara penjaga tol menahan tangis dan tetap tersenyum saat bekerja? Jadi wanita ini adalah seorang penjaga tol di Tiongkok. Terus dia terlihat lagi menangis banget, tapi dia terus mengusap air matanya dan tetap tersenyum. Dimana di sini dia awalnya tuh menangis karena dia menolong sebuah mobil, yang dimana mobil itu tengah mogok dan akhirnya menyebabkan antrian yang panjang. Nah, terus pengemudi lain yang lewat ke dia itu malah maki-maki dan ngomel ke dia dan menyebabkan dia benar-benar sedih banget. Tapi di sini kita bisa belajar dia itu profesional banget. Dia tetap berusaha tersenyum untuk melayani pengemudi lainnya. Guys, kalian tahu nggak sih buaya itu adalah hewan yang setia banget. Yaitu sang pasangan yang benar-benar lengket dan cinta banget. Bahkan untuk buaya jantan, kalau buaya betinanya sudah lebih dulu pergi, dia itu nggak akan kawin lagi atau mencari pasangan lain. Jadi beda banget sifatnya ternyata sama buaya yang kita tahu. Apalagi kalau kalian perhatiin, buaya itu adalah simbol kesetiaan bagi suku Betawi. Karena roti buaya juga dilambangkan sebagai cinta sejati.